wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri. Yang pertama, Saya Widya Salaulia. Saya Mesaros. Saya Hairul Anwar. saya Mesya Dinda. Saya Nabila Ramadhani. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang penerima diri. Saya Mesya Dinda. Di sini saya akan menjelaskan apa itu menerima diri. Menerima diri adalah proses di mana seorang mengakui, menghargai, dan bersedia untuk menghadapi segala aspek dari diri mereka sendiri, baik yang positif maupun yang negatif. Nah, menanam diri ini mencakup penerimaan akan sifat, kelemahan, dan kelebihan individu, serta memahami bahwa semua orang memiliki kekurangan dan keunikan masing-masing. Selanjutnya ada ciri-ciri penerimaan diri. Yang pertama, ada menerima diri apa adanya, yaitu memahami diri ditandai dengan perasaan tulus, nyata, dan jujur menilai diri sendiri. Yang kedua, tidak menolak diri sendiri apabila memiliki kelemahan dan kekurangan. Tidak menolak diri adalah suatu sikap menerima kenyataan diri sendiri, tidak menyesali siapakah kita dulu maupun sekarang, tidak membenci diri sendiri, dan jujur pada diri sendiri. Yang ketiga, ada memiliki keyakinan untuk mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri dengan menerima segala kekurangan yang ada, memaafkan kesalahan yang telah diperbuat, dan menghargai setiap apa yang ada dan telah dicapai. Yang keempat, harus merasa berharga. Memandang diri secara positif merupakan sikap mental yang melibatkan proses memasukkan pikiran-pikiran dan gambar-gambaran yang membangun bagi perkembangan pikiran. Pikiran positif menghadirkan kebahagiaan, sukacita, kesehatan, serta kesuksesan dalam setiap situasi dan tindakan. Nah, untuk kepribadian diri dibagi menjadi 3, yaitu ada introvert, extrovert, dan ambivert. Untuk introvert, yaitu kepribadian yang cenderung lebih nyaman dengan kegiatan individual dan sering merasa lebih terisi energinya ketika menghabiskan waktu sendiri atau dalam kelompok kecil. Lalu yang extrovert itu tipe kepribadian yang cenderung energik, mudah bergaul, ramah, supel, dan dinamis dalam interaksi sosial. Lalu untuk ambivert, yaitu gabungan dari introvert dan juga extrovert. Untuk ambivert ini memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan baik dalam berbagai situasi sosial, tergantung pada konteks dan suasana hati mereka. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan diri. Yang pertama, adanya pemahaman tentang diri sendiri. Yang kedua, adanya hal yang realistik. Yang ketiga, tidak adanya hambatan di dalam lingkungan. Yang keempat, sikap-sikap anggota masyarakat yang menyenangkan. Yang kelima, tidak adanya gangguan emosional yang berat. Yang keenam, pengaruh keberhasilan yang dialami baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang ketujuh, identitas dengan orang-orang yang memiliki penyesuaian diri yang baik. Yang kedelapan, adanya perspektif diri yang luas. Lalu ada yang ke-9, pola asuh di masa kecil yang baik. Dan yang terakhir ke-10, konsep diri yang stabil. Selanjutnya, aspek penerimaan diri. Penerimaan diri mencakup beberapa aspek penting yang saling terkait. Berikut adalah beberapa aspek penerimaan diri. Yang pertama, aspek kognitif. Kesadaran diri memahami dan mengenali pikiran, perasaan, dan perilaku sendiri. Pemikiran positif, menyadari dan membangun pemikiran positif tentang diri sendiri serta menepis pikiran negatif. Yang kedua, aspek emosional. Pengelolaan emosi, mampu mengelola dan merespon emosi secara sehat, termasuk cara menangani stres, kecemasan, dan depresi. Keterhubungan emosional, merasakan dan mengakui pengalaman emosional baik yang positif maupun negatif. Yang ketiga, aspek sosial. Hubungan dengan orang lain, mampu menjalani hubungan yang sehat dan saling menghargai, serta tidak bergantung sepenuhnya pada penilaian orang lain. Empati dan toleransi, mampu memahami dan menghormati perasaan serta sudut pandang orang lain.
Yang keempat, aspek perilaku. Nah, aspek perilaku ini dibagi atas dua. Yang pertama, perilaku proaktif. Yang kedua, kemandirian. Perilaku proaktif mengambil langkah untuk mengembangkan diri, mencari pengalaman baru, dan memperbaiki diri. Sedangkan kemandirian mampu bertindak sesuai dengan nilai dan keinginan pribadi tanpa pengaruh negatif dari orang lain di sekitarnya. Yang kelima, aspek spiritual. Aspek spiritual ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, nilai dan keyakinan. Yang kedua, makna hidup. Nilai dan keyakinan memiliki pemahaman yang jelas tentang nilai-nilai dan keyakinan pribadi serta menggunakan ini untuk menjalani hidup. Sedangkan makna hidup, mencari dan menemukan makna dalam hidup yang dapat memberi motivasi dan rasa tujuannya. Ada 16 tipe kepribadian. Yang pertama, ISTJ, ISVJ, INVJ, INTJ, ISTP, ISFP, INFP, INTP, ESTP, ESFP, ENFP, ENTP, ESTJ, ESFJ, ENFJ, ENTJ. Perbedaan preferensi ada dua. Yang pertama, introvert dan extrovert. Introvert memperoleh energi dari dalam diri sendiri, lebih suka berpikir secara mendalam dan biasanya lebih nyaman dalam situasi tenang. Sedangkan kalau extrovert, dia memperoleh energi dari interaksi sosial dan lingkungan sekitar. Lebih suka beraktivitas dan berkomunikasi dengan orang lain. Perbedaan preferensi. Nah, ada dua. Yang pertama, sensi. Yang kedua, intuition. Sensing lebih memperhatikan detail dan fakta konkret, lebih suka pengalaman langsung dan berpikir praktis biasanya. Sedangkan kalau intuition lebih fokus pada gambaran besar dan kemungkinan lebih suka berpikir secara abstrak dan mencari makna di balik informasi. Nah, di sini ada perbedaan preferensi, yaitu tinggi dan tinggi. Tinggi itu menamakan logika dan analisis dalam mengambil keputusan, lebih cenderung objektif, sedangkan feeling menamakan perasaan dan nilai-nilai pribadi, lebih cenderung mengketimbangkan dampak emosional dari keputusan. Sebenarnya di sini ada Cenci dan Cindy. Cenci itu lebih suka struktur, rencana, dan ketertiban, cenderung membuat keputusan yang lebih tepat. Sedangkan Mazepin lebih suka terbuka, fleksibel, dan suka menjelajahi opsi, cenderung mengubah keputusan untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Saya akan menjelaskan lebih dikit tentang kepribadian ISTJ, yaitu introvert, sensitive, thinking, judgy. Jadi tipe kepribadian yang dikenal sebagai demonstrian atau the inspector. ISTJ ini cukup serius dan diam, seperti misalnya menyukai lingkungan yang tenang dan stabil. Lalu ISTJ juga hati-hati dan sistematis, yang memiliki rasa tanggung jawab tinggi dan dapat diandalkan. ISTJ itu berpegang pada tradisi, konsisten, disiplin, dan fokus pada detail. ISTJ juga organisasi dan berorientasi pada tujuan, yaitu bekerja keras untuk mencapai target yang jelas. Nah, ia juga efisien dan tunas yang keduga setelah yang matang, punya sekali kerjaan dan dapat cepat dan bermanfaat. Nah, selanjutnya sampai sini ada aku kepribadian di ISTJ. Introvert, sensing, feeling, judging adalah tipe kepribadian ini dikenal sebagai defender atau the nurturer. Yaitu mendidikan dan penyembah hati ya. ISFJ cenderung tenang dan orang-orang dan selalu peduli pada kesejahteraan orang-orang di sekitar mereka.
Ia juga berorientasi pada kebaikan, memiliki sifat empati tinggi dan juga memperhatikan. ISFJ berpegang pada tradisi, menghargai adat dan kebiasaan yang lama ada. ISFJ juga bertanggung jawab. Dia selalu bekerja keras untuk memenuhi tugas di kewajibannya. ISFJ juga sistematis dan teliti, fokus pada detail dan cenderung menyukai rutinitas yang terstruktur. Selanjutnya ada ISTP. ISTP itu introvert, sensing, thinking, dan perceiving, dikenal sebagai the virtuous, memiliki karakteristik. ISTP itu termasuk tenang, narkotis, ia berusaha menggaung cekat menyelesaikan masalah. ISTP juga berpikir logis, ia mengutamakan rasionalitas dalam solusi objektif. Ia juga adaptif, fleksibel, dan cepat menyesuaikan diri dalam situasi baru. ISTP juga pencinta dan rahmat, menikmati aktivitas teknik atau fisik seperti memperbaiki atau olahraga ekstrem. ISTP itu menyukai kebebasan, tidak suka aturan kaku, dan lebih suka bekerja berjalan sendiri. Dan akhir ini kami ISTP. ISTP adalah salah satu tipe kepribadian dalam teori VKI yang dikenal sebagai the adventurer atau the artist. ISFP adalah singkatan dari introversion, sensing, feeling, dan perceiving. ISFP ini kreatif dan estetis. Mereka memiliki rasa seni yang kuat, sering terlibat dalam kegiatan kreatif seperti seni, musik, atau desain. Dan dia juga peka dan berefleksi. ISFP cenderung memahami rasa orang lain dan berusaha menciptakan harmoni di sekitar mereka. ISFP juga berbeda, ia fleksibel. Meskipun cenderung pendiam, mereka suka mencoba hal-hal baru dan menikmati hidup secara spontan. Dia menghargai kebebasan, mereka tidak suka dikekat oleh peraturan kaku atau lebih memilih cara hidup dengan cara sendiri. Selanjutnya, penjelasan akan disampaikan oleh Waisari. Sekian dari saya, terima kasih. INFJ yaitu introvert, intuition, feeling, dan zazing. Dikenal sebagai the advocate atau the counselor. Memiliki karakteristik yaitu yang pertama, pemikir, banyak ide, dan dinamis. Yang kedua, cenderung terpaku pada suatu hal sampai benar-benar selesai. Yang ketiga, sangat peka terhadap orang lain dan peduli pada perasaan mereka. Yang keempat, memiliki pemikiran yang kreatif dan idealis. Yang kelima, meskipun mereka peduli pada orang lain, INFJ sering tidak suka mengungkapkan dirinya secara terbuka dan menjaga beberapa aspek hidupnya untuk diri mereka sendiri. INTJ yaitu introvert, intuition, thinking, dan zazing. Dikenal sebagai the architect atau the mastermind. Memiliki karakteristik yang pertama mandiri, original, analisis, dan tegas. Yang kedua dikenal sebagai pemikir yang kritis, cerdas, dan analisis. Yang ketiga, sering berusaha untuk menemukan solusi sendiri dan memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap kemampuan mereka sendiri. Yang keempat, memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai kesuksesan. Yang kelima, lebih mengutamakan apa yang praktis dan efisien daripada apa yang tradisional atau konvensional. Lalu INFP atau introvert, intuition, feeling, perceiving. Dikenal sebagai the motivator atau the idealist. Memiliki karakteristik yang pertama, pendiam, pemikir, dan idealis. Yang kedua, tertarik untuk masalah kemanusiaan, selalu ingin membantu. Yang ketiga, sering terlibat dalam kegiatan yang memungkinkan mereka mengekspresikan diri. Yang keempat, sering merenungkan makna hidup dan tujuan mereka. Yang kelima, menghargai kebebasan atau mengeksplorasi minat dan ide tanpa merasa terikat oleh aturan yang ketat. Lalu ada INTP, yaitu introvert, intuition, thinking, dan perceiving. Dikenal sebagai the thinker atau the architect. Memiliki karakteristik sebagai yang pertama, logis,
orisinal, dan pemikir yang kreatif. Yang kedua, cenderung mendapatkan energi dari waktu yang dihabiskan sendiri. Yang ketiga, mengambil keputusan berdasarkan logika dan analisis daripada emosi. Keempat, mempunyai rasa ingin tahu yang kuat. Kelima, memiliki kemampuan analisis yang mendalam. Lalu ESTP, extroverted, sensing, thinking, dan perceiving. Extroverted, yaitu mereka suka terlihat dalam aktivitas sosial dan belajar melalui interaksi dengan orang lain. Sensing, yaitu cenderung programatis dan praktis dalam mendekati masalah. Thinking, yaitu lebih tertarik pada prinsip dan efisien daripada pertimbangan emosional. Lalu perceiving, yaitu mereka lebih suka beradaptasi dengan perubahan dan menikmati kemungkinan-kemungkinan yang terbuka. Selanjutnya ESTJ, extraverted, sensing, thinking, dan zazing, di mana yang pertama praktis, terorganisir, dan menghargai tradisi. Yang kedua tidak tertarik pada teori atau hal-hal yang abstrak kecuali jika bisa diterapkan. Yang ketiga punya gambaran yang jelas tentang bagaimana cara mengerjakan sesuatu. Yang keempat loyal dan pekerja keras. Yang kelima bertanggung jawab. Yang keenam ahli dalam mengatur dan menjalankan sesuatu. Yang ketujuh warga negara yang baik, menghargai kehidupan yang aman dan tenang. Lalu ESFP yaitu extraverted, sensing, feeling, dan perceiving. Di antaranya yang pertama orientasi pada orang, menikmati hidup, membuat segala sesuatu menjadi lebih seru. Lalu yang kedua, hidup untuk saat ini, menyukai pengalaman baru. Yang ketiga, tidak menyukai teori dan analisa yang impersonal. Yang keempat, suka melayani orang lain. Yang kelima, suka untuk menjadi pusat perhatian. Yang keenam, memiliki common sense yang baik. Setelah itu ada ESFJ, yaitu extraverted, sensing, feeling, dan zazing. Di antaranya ada extraverted, mereka suka terlibat dalam aktivitas sosial dan belajar melalui interaksi dengan orang lain. Ada sensing, cenderung pragmatis dan praktis dalam mendekati masalah. Ada feeling, sangat empati dan peduli terhadap emosi orang lain. Dan ada zazing, yaitu mereka suka memiliki struktur yang terencana. ENFP adalah intuitif yang ekstrovert dengan perasa sebagai pembantu. 1. Antusias, idealis, dan kreatif. 2. Serba bisa. 3. Pandai bergaul dan bersosialisasi. 4. Menjalani hidup sesuai dengan sistem yang dianut. 5. Sangat bersemangat dengan ide-ide baru. 6. Open-minded dan fleksibel dengan kemampuan di minat yang luas. ENTJ adalah berpikir yang ekstrovert dengan intuisi sebagai pembantu. Ciri-cirinya 1. Asertif dan jujur, terdorong untuk memimpin. 2. Ahli dalam memahami masalah organisasi yang sulit dan memberikan solusi. 3. Cerdas dan punya banyak pengetahuan, biasanya pandai berbicara di depan. 4. Sangat menghargai ilmu dan kompetensi, biasanya tidak sabar terhadap sesuatu yang tidak efisien atau tidak terorganisir dengan baik. ENTP, ciri-cirinya 1. Kreatif, dapat berpikir dengan cepat, imajinatif. 2. Serba bisa. 3. Suka berdebat. 4. Sangat bersemangat dengan ide-ide dan proyek baru, namun cenderung mengabaikan hal-hal yang rutin. Jujur, terbuka, dan asertif. 5. Ahli dalam mengatur dan menjalankan sesuatu. 6. Ahli dalam memahami konsep dan menerapkan logika dalam mencari solusi. ENFJ, ciri-cirinya 1. Asertif dan jujur, terdorong untuk memimpin, serba bisa. 2. Ahli dalam memahami masalah organisasi yang sulit. 3. Cerdas dan punya banyak pengetahuan. 4. Jujur, terbuka, dan asertif. 5. Sangat menghargai ilmu dan kompetensi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan cara mengetes MBTI, yaitu dengan cara klik link yang saya lampirkan, lalu klik ikuti tes. Nanti akan ada beberapa pertanyaan. Lalu kalau sudah selesai menjawab, akan muncul hasilnya. Contohnya seperti hasil tes MBTI saya, yaitu INTP, atau yang disebut juga sebagai ahli logika.
Kesimpulannya, menerima diri adalah proses penting dalam mengembangkan pribadi yang melibatkan pengakuan dan penghargaan terhadap diri sendiri, termasuk kekuatan dan kelemahan. Penerimaan diri berkontribusi pada kesehatan mental yang lebih baik, meningkatkan kualitas hubungan sosial, dan mendorong motivasi untuk mencapai tujuan. Mencintai diri sendiri bukanlah tanda kelemahan, tetapi keberanian untuk menerima diri